Saya masuk dulu. Oke. Kok nggak masuk ke sini ya? Bentar. Ini caranya. Bentar. Nggak masuk ya? Presentasi saya kok nggak masuk? Biasanya langsung masuk ya. Halo? Kok nggak bisa masuk? Hah? Yang di sebelahnya, Bu. Yang ini? Ini saya hentikan dulu ya ini ya. Bentar. Oke. Nggak masuk? Nggak? Masuk nggak? Belum, Bu. Langsung ke file yang mau dibukanya aja, Bu. Langsung file yang mau dibuka, iya betul. Sudah biasanya saya tadi nggak terlalu susah. Iya, oke. Presentasi sekarang. Iya, harusnya kan share your entire screen. Kok nggak masuk ke sini ya, Dek? Ya? Saya kirim aja apa Itu gimana? langsung buka aja, Bu. Apa Buka, PPT-nya, Bu? Iya, PPT-nya saya buka nih kan. Oke, udah. Oke, udah. Masuk ke situ. Oke. Share. Masuk? Mana ini kok nggak bisa? Ini kan, langsung ini ya. Bentar ya. Terus gimana nih? Langsung buka ke PowerPoint-nya aja, Bu. Iya, saya sudah buka. Ini ya, saya buka ya. Ibu, bagi lihat dulu, Bu. Ya, pencet dulu, Bu. Yang presentasinya, Pencet Bu. itu dulu, presentasi dulu, Bu. Jangan pencet dulu. Udah, saya udah pencet. Jangan pencet dulu. Pencet, Bu. Itu Pencet. ikan layar ya, Bu. Terus Ibu langsung ke PPT-nya, Bu. Udah. Ini kan, share kan. Biasanya nggak begini, biasanya udah ada di sini ya. Cancel dulu ya, saya cancel dulu ya, ntar ya. Terus, presentasi sekarang kan? Ya. Bu. Iya, Bu. Kenapa? Iya, presentasi sekarang, Bu. Iya, Terus udah. Nah, terus. PPT, Bu. Oh, langsung PPT ya. Udah, terus? Udah. Harusnya kan Belum muncul, Bu. belum muncul ya. Saya kirim ke situ aja ya, atau bagaimana? Kok nggak muncul biasanya? Biasanya langsung ada di ininya. Jendela. Ini kan presentasi seluruh layar Anda kan? Ya. Iya, Bu. Nah, oke, di sininya nggak ada. Di share your entire screen-nya nggak ada. Biasanya kan ada langsung, jadi saya bisa ambil langsung kan. Ini nggak ada nih. Gimana caranya? Buka, PPT-nya buka ya. Oke, udah. Share.
Sorry. Dah. Muncul nggak? Bismillah. Nggak muncul, Dek. Itu Bu langsung ke PPT-nya langsung Bu. Sudah. Saya Ya langsung Bu, ke langsung PPT. aja Bu, pencet PPT-nya. Udah nih. Nah. Layarnya digedein lagi Bu. Layar PPT-nya Bu. Oh, oke. Baik. Oke. Udah? Keluar? Iya udah Bu. Udah. Tangkap ya di sana ya, udah ya. Baik, terima kasih. Aduh, ini teknisnya, ini kendala teknis benar-benar nih ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang demokrasi, praktek, dan teori. Nah, kita akan memulai menjelaskan apa itu demokrasi, tapi saya ingin mereview sedikit bahwa demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang beradab ya. Demokrasi yang dimaksud dalam konteks keindonesiaan tentu saja demokrasi dengan keadaban, bukan beradab ya, keadaban. Saya ingin dalam tanda kutip saya menggunakan kata itu supaya lebih soft, lebih halus ya, dalam arti begini, yang dimaksud beradab, berkeadaban itu adalah suasana di mana ada posisi kebebasan itu mutlak, kita memiliki kebebasan secara mutlak, kita boleh berbuat apa saja, kita bisa speak up sebesar-besarnya suara yang kita mampu tanpa terhalang oleh batasan-batasan yang itu sangat mengungkung kita kira-kira seperti itu. Tetapi persyaratan dalam konteks keindonesiaan tentu saja berkeadaban itu yang dimaksud adalah ada etika yang mengikuti secara politis ya, saya ingin mengatakan etika yang mengikuti secara politis. Apa yang saya maksud dengan penjelasan itu bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala macam sumber hukum itu harus tetap menjadi koridor nilai, ya. Nah, kita tidak punya pegangan yang lain kecuali Pancasila dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks berbangsa dan bernegara, ya. Pertama misalnya berdemokrasi, ya, dalam konteks sila, dalam pendekatan dengan sila pertama, artinya ada adab sopan santun yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan pada sila yang pertama, karena kita adalah manusia yang beragama dalam konteks keindonesiaan tentu saja. Berpancasila berarti beragama, setiap kita beragama. Dan dalam demokrasi kalau itu menjadi rujukan nilai kita, maka kita harus melihat ada sisi-sisi moral yang harus kita angkat dalam berdemokrasi. Pertama misalnya contohnya saja, dalam beragama kita diajarkan untuk sopan santun, kita diajarkan untuk berakhlakul karimah, itu dalam pendekatan keislaman ya. Agama lain juga mengajarkan ajaran moral tentu saja. Maka yang harus kita lakukan adalah kita merujuk pada nilai-nilai keagamaan. Bagaimana kita berdemokrasi, bagaimana kemudian kita juga harus menghormati sisi-sisi kemanusiaan dan sebagainya dalam konteks moral keagamaan. Itu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa ada sisi-sisi di mana kita menempatkan kemanusiaan dalam berdemokrasi. Jangan karena berdemokrasi kemudian kita menekan orang lain. Jangan karena berdemokrasi kemudian kita tidak melihat sisi-sisi di mana manusia itu memiliki nilai yang sama, gitu. Tidak ada satupun yang merasa lebih dari yang lain. Jadi kita menempatkan bahwa manusia itu adalah pada posisi yang sama. Kita semua memiliki hak yang sama. Kita memiliki kewajiban yang sama yang harus dipenuhi semua pada sila kedua. Sila Persatuan Indonesia. Nah, ketika kita berkomitmen bahwa kita adalah satu, ya, maka ada sisi pendekatan pluralistik, pendekatan di mana kita memang beragam, kita memang heterogen, kita memang merupakan sebuah komunitas besar yang masing-masing kita banyak perbedaan di antara satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita berkomitmen bahwa kita adalah bersatu dalam persatuan Indonesia pada sila ketiga, maka tidak ada tawar-menawar bagi kita bahwa kita menghormati satu dengan yang lain meskipun kita berbeda. Itu pendekatan sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita tahu persis bahwa kita memilih melalui mekanisme pemilihan umum.
orang yang tepat menjadi wakil kita. Nah, itu juga menjadi catatan kita bahwa siapapun yang kita pilih harus kita hormati sebagai sebuah pilihan. Ya, dan kita percayakan bahwa mereka yang dipilih adalah orang-orang terbaik. Karena yang dimaksud dengan hikmat kebijaksanaan, kita memilih orang yang tepat, orang yang memang punya hikmat kebijaksanaan, orang yang bisa membawa aspirasi kita semua untuk kemudian memberikan ruang bagi kepentingan orang yang memberi aspirasi. Jadi kalau dia mewakili rakyat, maka dia berbuat sesuatu untuk rakyat. Itu yang dimaksud. Oke. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, prinsip-prinsip keadilan harus menonjol pada saat kita berdemokrasi. Nah, ini yang dimaksud demokrasi berkeadaban. Jadi kita selalu memakai itu. Jadi di dalam pendidikan kewarganegaraan kita memakai itu, ya. Kita memakai itu dalam berdemokrasi. Oke. Praktek dan teori, ini judulnya. Kita masuk pada slide pertama. Saya ingin menjelaskan apa itu demokrasi. Sejak dulu kita sudah belajar banyak tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya demokrasia, yaitu dari rakyat. Ya. Dilanjutkan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Ini yang namanya dalam konteks demokrasi. Jadi ada posisi di mana kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Jadi yang memimpin bangsa ini adalah rakyat. Tapi ada yang mengatakan bukan, Bu, itu para pemimpin, kita kan rakyat. Kitalah yang menentukan mereka untuk mewakili kita. Maka yang memimpin sesungguhnya itu adalah rakyat, kita sendiri. Jadi dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Itu yang dimaksud dengan demokrasi. Oke? Oke. Norma dan pilar. Yang pertama saya ingin mengedepankan tentang norma, apa yang harus terkandung di dalam demokrasi itu normanya apa saja, nilainya apa saja, ada 6 di sini. Nilai yang pertama yang harus dilihat adalah kesadaran akan pluralisme. Tadi saya sudah sebutkan, kita sadar bahwa kita terdiri dari ragam etnik, ragam suku, dan kemudian kita juga menempatkan bahwa masing-masing kita juga memiliki agama yang itu saling menghormati satu dengan yang lain. Agama resmi di Indonesia bukan satu-satunya Islam, tapi ada juga agama-agama lain, dan kita harus menghormati pada posisi itu. Ya. Kedua, norma yang kedua dalam berdemokrasi adalah musyawarah. Musyawarah adalah syarat, jadi apapun harus dibangun dengan cara yang dialogis, apapun kita bicarakan bersama, baru kemudian kita mufakat untuk satu keputusan. Itu yang disebut dengan musyawarah. Nah, norma dalam berdemokrasi syarat dengan hal-hal yang sangat dialogis, sangat terbuka, dan harus dibicarakan satu dengan yang lainnya, sehingga sampai kita pada kesepakatan itu adalah milik bersama. Itu yang dimaksud dengan musyawarah. Okay? Norma yang ketiga, ya, cara yang harus kita lalui itu harus sejalan dengan tujuan. Jadi tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Hanya karena kita ingin mencapai tujuan, kemudian kita menghalalkan segala cara. Itu salah. Dalam berdemokrasi yang berkeadaban, norma sangat memperhatikan sisi-sisi di mana kita harus memiliki integritas. Integritas itu apa? Kejujuran dalam menempuh jalan untuk mencapai tujuan. Jadi tidak semata-mata bahwa karena kita ingin mencapai tujuan, lantas kita menghalalkan segala cara. Ya, meskipun jalan yang kita lalui adalah jalan yang salah, tentu saja tidak dibenarkan satu sama sekali. Ya, ini yang harus diperhatikan. Saya selalu menggarisbawahi bahwa demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang berkeadaban, yang memiliki etika, yang bersandar pada nilai-nilai. Ya, dalam konteks keindonesiaan tentu saja saya mengajukan Pancasila sebagai sumber dari segala macam sumber nilai yang terkait dengan kepentingan berbangsa dan bernegara, ya. Sekali lagi dalam tanda kutip berbangsa dan bernegara. Oke. Ya, keempat ya tadi saya katakan bahwa kejujuran dan kemufakatan, artinya jujur itu persyaratan, ya, apapun yang kita lakukan, berupayalah kita untuk menjadi orang yang baik, berupayalah kita untuk menempatkan bahwa kejujuran mutlak, kita harus jujur pada diri kita sendiri dan pada orang lain tentu saja. Oke. Kelima adalah kebebasan nurani. Kebebasan nurani itu tidak ada satupun yang bisa menghalangi dari kebebasan batiniah.
Artinya kita masing-masing menghormati bahwa kita punya ruang untuk memberikan suasana kebebasan bagi hati nurani. Persamaan hak dan kewajiban. Jadi kalau kita melihat dari sisi hati nurani, maka kita menghargai setiap orang memiliki hati yang sama, memiliki hak yang sama. Ketika kita berbicara tentang hak kita, maka kita berpikir tentang hak orang lain. Ketika kita berbicara tentang kewajiban yang yang kita lakukan, maka kita berpikir bahwa kewajiban yang dimaksud adalah sesuatu yang harus kita penuhi dalam hidup kita. Nah, itu cara kita meletakkan demokrasi dalam konteks Pancasila, tentu saja dalam konteks berbangsa dan bernegara. Keenam, trial and error. Apa yang dimaksud dengan trial and error? Ya, kita mencoba melakukan sesuatu, tetapi kita tahu bahwa tidak semua apa yang kita lakukan benar, tetapi kita harus punya keberanian untuk mencoba melakukan sesuatu. Jadi mengarah kepada daya inovasi, menciptakan sesuatu, melahirkan sesuatu, memunculkan gagasan. Ya. Kadang gagasan itu ya bisa saja kemudian ternyata tidak tepat atau kurang tepat misalnya, tetapi kita sudah mencoba melakukan sesuatu. Nah, dalam berdemokrasi itu demikian. Jadi kita harus tetap menggagas, harus tetap memunculkan ide-ide, harus tetap memberikan kontribusi yang berharga bagi kepentingan berdemokrasi tadi. Nah, norma-norma ini merupakan unsur pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat yang demokratis. Jadi kalau masyarakat ingin dikatakan demokratis, maka norma ini harus muncul. Norma itu apa? Aturan-aturan, tatanan nilai yang harus kita munculkan. Yang pertama kesadaran akan pluralisme pastinya, kemudian biasa berdialog, kemudian biasa menempatkan sesuatu untuk mencapai tujuan dengan tidak melakukan hal-hal yang salah, itu saja. Kemudian memiliki integritas, yaitu kejujuran. Kemudian memberi ruang bagi kebebasan hati nurani. Ya. Keenam adalah mencoba menggagas. Ya. Meskipun kadangkala kita mengalami sesuatu yang error, ya, dalam arti tidak selalu tepat, tetapi kita sudah mencoba. Nah, itu harus ada. Itu yang namanya norma, ya. Kemudian kita masuk pilar. Apa yang dimaksud dengan pilar? Ada 10 pilar dalam berdemokrasi. Ya, ini menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada pertanyaan kenapa sih Bu selalu dikembalikan kepada Pancasila? Karena kita berbicara dalam konteks kewarganegaraan, maka Pancasila ada segala sumber hukum yang kita acu untuk melahirkan tatanan-tatanan yang terkait dengan aturan-aturan formal yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional kita, kemudian hierarki hukum dalam sistem perundang-undangan negara kita, Undang-Undang Dasar, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya, sampai pada hierarki hukum di bawahnya, Perda, peraturan wali kota, Perwal, Perbuk, bahkan peraturan-peraturan yang terkait dengan aturan yang kita buat, itu semua harus bersumber kepada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar RI Republik Indonesia tahun 1945, dan kemudian hukum yang tertinggi adalah Pancasila sebagai landasan hukum yang harus menjadi sumber dari segala macam sumber hukum, itu paling atas. Ini yang namanya hierarki hukum yang berlaku di Indonesia. Oke. Nah, dalam berdemokrasi ini ada 10 pilar, di antaranya adalah berketuhanan Maha Esa, tadi saya selalu mengatakan. Jadi unsur-unsur agama itu harus muncul dalam konteks berdemokrasi. Agama mengajarkan kita berdemokrasi, iya, karena kita memang harus memberikan ruang untuk hal-hal yang terkait dengan kebebasan bersuara. Kita harus berani mengatakan ya atau mengatakan tidak. Kita harus berani mengatakan dan mengajukan sesuatu yang kita anggap benar, ya kan? Nah, itu adalah ajaran dalam agama. Jadi agama mengajarkan sisi moral kita untuk lebih berani mengatakan kebenaran. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah satu ketentuan agama, terutama dari agama Islam. Tetapi pada umumnya agama tentu mengajarkan hal-hal yang terkait dengan ajaran moral. Ya, hanya orang yang beragama yang memiliki moral yang tinggi. Itu yang kita ketahui bersama. Ya.
demokrasi memerlukan kecerdasan, ini pilarnya. Jadi kalau tidak memiliki kecerdasan, bagaimana cara kita berdemokrasi? Ya akhirnya kita memakai otot, bukan memakai otak. Saya mengatakan orang yang tidak menggunakan tidak cerdas itu biasanya pakai otot. Jadi senangnya rame-rame, senangnya berantem. Ya, kalau orang yang cerdas tuh nggak mau berantem, karena berantem itu menyakiti satu dengan yang lainnya. Tidak ada satupun yang tidak sakit. Kedua-duanya akan sakit misalnya. Itu kalau face to face ya. Tapi bayangkan kalau kita kemudian konyol dengan tidak memakai kecerdasan, maka berdemokrasi yang dimaksud kita berteriak-teriak di jalan tanpa ada orang lain yang mendengarkan, yaitu useless ya. Useless itu nggak ada gunanya. Mau kita tidak berguna kan tidak. Kan? Kemudian berkedaulatan rakyat, menghormati bahwa ada kedaulatan rakyat di situ. Rule of law, menghormati hukum yang berlaku, kemudian menghargai adanya pembagian kekuasaan ya, berdasarkan ajaran dari Montesquieu bahwa dalam konteks pemerintahan kita dibagi atas 3 unsur, yaitu unsur legislatif, eksekutif, dan judikatif. Itu juga harus menjadi prinsip dasar. Di situ berlaku yang namanya check and balance ya, antara satu institusi dengan institusi yang lain saling melakukan kontrol, sehingga tidak satu-satunya dalam sebuah institusi, tidak satu-satunya yang berkuasa itu eksekutif, sehingga yang lain juga memberikan kontrol. Begitu juga sebaliknya. Demokrasi juga harusnya mengedepankan prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak asasi manusia. Jadi tidak dalam rangka berdemokrasi kemudian kita menafikan bahwa ada sisi-sisi yang harus dipenuhi bagi setiap orang, yaitu pemenuhan hak asasi manusia. Dan demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi pengadilan yang merdeka artinya semua orang pada posisi yang sama di depan hukum. Ya, orang kecil, orang besar, jangan berlaku tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, itu istilah hukum itu. Kemudian otonomi daerah, bahwa masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu memiliki otonomi. Ya. Otonomi kebebasan, jadi saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kearifan-kearifan lokal yang memang muncul dalam setiap keunggulan-keunggulan daerah itu juga harus menjadi perhatian. Demokrasi juga harus melihat sisi kemakmuran, kesejahteraan. Ya, demokrasi harus berkeadilan sosial. Berkeadilan sosial ya kita berharap sisi kesejahteraan dan keadilan terwujud dalam konteks keindonesiaan. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah ini saya ingin kembali kepada sebuah situasi yang saya ingin gambarkan. Bagaimana sih asal mulanya demokrasi itu dari mana sih gitu kan? Itu pertanyaannya. Demokrasi itu dimulai dari pada zaman kehidupan pada masa Yunani kuno. Ya, ada yang disebut dengan polis, sebuah kota di Yunani itu masyarakatnya tidak lebih dari 300 kakak. Kepala keluarga 300 itu berarti kalaupun ibu bapak kali 4 berapa? 1.200 orang seluruhnya dalam satu kota. Ada 1.200 orang. Nah, diwakili oleh 300 kakak, kepala keluarga. Nah, mereka biasa berkumpul di sore hari, duduk di kafe, minum kopi, dan ngobrol tentang gimana nih, mau diapain nih negara kita. Mungkin sekarang dalam gambaran kita ya seperti di dalam satu RT gitu ya. Satu RT itu kan biasa kita bapak-bapak kumpul misalnya, atau bapak ibu kumpul, kemudian ngomong, ini kita mau ngapain nih gitu kan. Oh iya kita perlu loh tempat sampah gitu kan, supaya sampahnya bisa lebih di manage dengan bagus, jadi RT jadi bersih gitu ya, di tempat saya begitu. Oke, kalau begitu gimana caranya? Oh, kita kumpul uang, kemudian kita beli tempat sampah, habis itu kita bagikan tempat sampah di setiap rumah. Pasti orang akan buang sampah di tempat sampah, tidak lagi dibuang sembarangan gitu kan. Nah, itu adalah analogi yang saya ingin gambarkan betapa mudahnya ketika jumlah orang masih sedikit gitu. Masih 300 kakak itu kan masih sedikit. Jadi keputusan bisa langsung dilakukan. Inilah asal mulanya yang disebut dengan direct democracy. Demokrasi secara langsung. Semua orang boleh bicara, semua orang ikut bicara.
dan kemudian keputusan menjadi keputusan bersama. Tetapi persoalannya kemudian kehidupan ini berkembang, masyarakat semakin banyak, orang semakin banyak. Apakah mungkin setiap kita bisa menyampaikan aspirasi kita? Tentu tidak mungkin. Dalam posisi yang sangat-sangat kompleks, makanya kebetulan terbentuklah apa yang disebut dengan indirect democracy, demokrasi tidak langsung. Apakah dalam konteks ini kemudian prinsip-prinsip demokrasi tidak ada? Ada, demokrasi tetap ada, tetapi dengan cara diwakili oleh pilihan-pilihan yang dianggap tepat untuk mewakili, dan kita memberikan legitimasi, pengakuan terhadap orang tersebut. Inilah yang dimaksud dengan indirect democracy. Jadi demokrasi itu dibagi dua. Direct democracy, direct itu bahasanya langsung, itu bahasa Inggris ya. Kemudian indirect, ya, demokrasi tidak langsung. Nah, bagaimana caranya memilih orang yang tepat? Yaitu melalui mekanisme pemilihan umum. Jadi setiap per 5 tahun kita menghadapi yang namanya pemilihan umum, yaitu untuk memilih siapa yang bisa mewakili kita. Jadi apapun yang dilakukan bagi orang yang kita pilih sebagai wakil kita itu tetap harus membawa aspirasi orang yang memilih, aspirasi kita, untuk kemudian dibawa ke dalam penentuan kebijakan. Kebijakan itu berguna bagi kepentingan kelangsungan hidup manusia. Karena yang kita butuhkan secara politik adalah keputusan kebijakan. Ya. Keputusan kebijakan, di mana kemudian keputusan kebijakan itulah yang kemudian menjadi sisi-sisi kehidupan kita. Ya. Ini sejarah demokrasi. Oke, apakah penjelasan saya bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Ini cerita aja, ini kan seperti cerita. Ini kan seperti cerita ya. Baik, saya langsung lagi. Nah, tentunya katanya gitu kan, dalam sekarang tidak 250 juta penduduk Indonesia, mungkin hampir 280 juta. Ya. Cakupan wilayah yang sangat luas, penduduk yang sangat besar ya. Sistem tersebut sudah tidak relevan. Itu yang saya maksud dengan direct democracy, udah nggak relevan. Sehingga rakyat tidak mungkin lagi secara langsung terlibat dalam setiap keputusan pemerintah. Hanya melalui wakil-wakil yang kita pilih lah. Kita menentukan ya, keputusan pada saat kita memilih. Setiap kita, one man, one vote. Satu orang itu menentukan. Jadi jangan coba-coba ketika ada pemilihan umum kita kemudian enggan memilih atau tidak mau, atau kita kemudian tidak menggunakan hak pilih kita. Ketahuilah bahwa satu suara kita itu bisa menjadi sebuah keputusan, bagian dari keputusan yang berguna bagi kepentingan kehidupan seluruh kita semua, seluruh rakyat. Jadi ini yang dimaksud, gunakanlah sebaik-baiknya hak politik kita untuk memilih siapa yang akan duduk, ya, menempati posisi menjadi wakil kita. Oleh karena itu, dia bilang sebentuknya seperti sekarang dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat, ya, adalah perpanjangan dari aspirasi rakyat. Kondisi ini memunculkan istilah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Yang saya maksud dengan indirect democracy, ya. Nah, cerita ini bismillah. Dari apa yang saya gambarkan ini, paling tidak kalian tahu bahwa demokrasi ini memang berproses sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi satu pemahaman kita bahwa demokrasi yang dimaksud adalah sisi-sisi di mana kita punya kebebasan dalam berpolitik, kita punya kebebasan dalam menentukan bagaimana hidup kita, ke arah mana, gitu ya, secara politis. Nah, kita kan sedang belajar kewarganegaraan, maka lebih banyak pendekatannya politik ya. Politik itu adalah sesuatu yang memang terkait dengan apa sih yang kita inginkan, gitu ya. Dan bagaimana caranya mencapai keinginan kita, itu namanya politik. Jadi sesuatu yang kita kaitkan dengan perjalanan kehidupan. Jadi bagaimana kita berproses menentukan sesuatu yang terkait dengan kebutuhan kita. Ya. Ya, Indonesia katanya pernah sistem demokrasi terpimpin. Jadi ada masa-masa sesudah
kemerdekaan sampai dengan saat ini 75 tahun kita sudah berpengalaman, apapun sudah kita coba, dan kita pernah mengalami saat-saat sulit dalam konteks berdemokrasi pada masa di bawah pimpinan demokrasi terpimpin juga akhirnya kita mengalami kesulitan ya, makanya terus fail itu kemudian gagal ya, karena seorang Soekarno pada waktu itu kemudian menempatkan dirinya sebagai pemimpin seumur hidup. Dalam konteks demokrasi kita tidak bisa menempatkan sesuatu secara mutlak seolah-olah kita adalah pemilik negara ini, pemilik bangsa ini, tidak gitu ya. Nah, kemudian pada periode selanjutnya di masa Orde Baru ini paling parah ya. Ada situasi undemocratic situation, situasi yang sangat-sangat tidak demokrasi, di mana kekuasaan menghegemoni, bahwa kekuasaan seorang yang sangat kuat sebagaimana Presiden Soeharto, dan kemudian kekuasaan ini menjadi sangat kekuasaannya terbentuk menjadi sebuah rejim yang menggunakan alat militer untuk menakut-nakuti, untuk melanggengkan kekuasaan. Melanggengkan kekuasaan itu menakut-nakuti rakyat. Hai rakyat, nggak perlu berpolitik gitu kan. Kalau Anda berani berpolitik, maka Anda akan menghadapi sebuah ya kayak ancaman dalam kehidupan kita. Sehingga rakyat pada waktu itu menjadi orang-orang yang bisu tuli gitu istilahnya. Tidak mau mendengar apapun tentang politik, tidak mau tidak ya bisu dan tidak mau bersuara. Gitu kan. Akibatnya apa? Partisipasi rakyat mandek. Nah ini berbahaya dalam konteks berdemokrasi, berbahaya, ya kan? Sehingga pada saatnya itu meledak. Meledak itu dalam arti nggak tahan. Rakyat sudah tidak tahan menghadapi intimidasi, kekerasan, dan sebagainya, maka lahirlah gerakan reformasi yang sangat dahsyat pada waktu itu. Jadi para pemikir politik barat mengatakan unpredictable, situasi yang tidak pernah diprediksikan sebelumnya, situasi yang tidak pernah terfikirkan bahwa seorang Soeharto yang sangat-sangat kuat dengan kekuatan rejimnya bisa jatuh akhirnya. Nah, bagaimana cara menjatuhkannya adalah semangat rakyat pada waktu itu, semangat rakyat untuk mengkritisi sejauh mana demokrasi tidak berlaku, demokrasi tidak berlangsung. Maka kemudian lahirlah kekuatan rakyat yang disebut dengan people power, menumbangkan kepemimpinan Soeharto, lahirlah kemudian era yang disebut dengan era reformasi, sampai dengan saat ini. Nah, era reformasi inilah keran demokrasi terbuka. Keran demokrasi terbuka, ya, kita mulai berani speak up, berani berteriak, berani mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesalahan, penuhi hak-hak kami dan sebagainya, sampai dengan saat ini. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa apapun yang caranya kita berdemokrasi, apapun caranya kita berpendapat, apapun caranya kita berteriak atas nama kepentingan aspirasi, itu paling tidak tetap pada koridor keadaban. Koridor keadaban. Dan ini yang harus diperhatikan. Jadi kita tetap harus meletakkan sisi kultur kita, sisi budaya kita, yang memang budaya yang dimaksud adalah budaya Pancasila. Jangan cari dari nilai-nilai yang lain. Sila pertama sampai dengan sila kelima itu memberikan suasana kebatinan kepada kita luar biasa. Sehingga jangan cari yang lain kira-kira dalam konteks bernegara dan berbangsa dan bernegara. Kalau mau cari yang lain berarti Anda harus berada di luar Indonesia tentu saja. Artinya tidak menjadi bangsa Indonesia. Sulit kan? Situasi yang seperti itu sulit. Nah, ini gambaran charts yang saya kemukakan. Jadi mulai tahun 45 sampai 59 kita berada dalam suasana demokrasi parlementer namanya. Kemudian di tahun 59 sesudah dekret presiden sampai dengan tahun 65 itu demokrasi terpimpin. Nah, agak lama kita berada, 32 tahun kita berada dalam suasana yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Ini berlangsung kurun waktu dari tahun 65 sampai tahun 98. Nah, baru sekarang ini tahun 98 pasca gerakan reformasi, dan memang pada waktu itu tahun 98 itu di saat transformasi demokrasi terjadi, kita tahu sejarahnya juga banyak korban sebenarnya.
gerakan mahasiswa itu ya banyak mahasiswa yang menjadi korban, dan itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi tidak sia-sia pengorbanan mereka, kira-kira seperti itu. Nah, syarat untuk mendukung demokrasi apa yang harus diperkuat? Yang pertama adalah supremasi hukum. Hukum harus menjadi primadona, harus menjadi sesuatu yang dikedepankan. Karena dengan hukumlah kemudian negara kita adalah negara hukum, itu satu. Kedua, hukum menjamin hak-hak rakyat terpenuhi. Hukum memberi suasana di mana rakyat merasa aman pada posisi tertentu. Jadi kalau orang coba-coba mau menghancurkan kita atau melakukan sesuatu yang terkait dengan kepentingan orang, misalnya harus mempertimbangkan ada aturan hukum yang berlaku. Nah, ini penting dalam berdemokrasi. Kemudian masyarakat madani, apa yang dimaksud? Partisipasi. Jadi pemerintahan itu, pemerintah tidak hanya pemerintah saja yang punya kepentingan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bermasyarakat dan bernegara, tapi rakyat juga harus berpartisipasi. Itu yang disebut dengan civil society. Infrastruktur politik. Jadi politik ini ada dua bagian. Yang pertama suprastruktur, itu pemerintahan. Pemerintahan terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, infrastruktur, ada kelompok masyarakat yang disebut dengan kelompok kepentingan. Ya, ini masyarakat madani. Katakanlah misalnya LSM, katakanlah misalnya perguruan tinggi, partai politik, kemudian ya banyak ya, media. Itu adalah unsur-unsur yang bisa memberikan tekanan. Selain mereka adalah kelompok kepentingan, mereka juga pressure group yang bisa memberi arti. Jadi begini yang dimaksud. Ada kalanya kritik dibutuhkan dalam konteks pemerintah. Kenapa? Karena kritik inilah yang membuat kita besar. Jadi kalau Anda misalnya dikritik orang, jangan marah. Karena kritik itulah yang memberi suasana, kemudian Anda menjadi orang besar. Jadi kita harus menerima. Nah, ini yang terjadi. Jadi infrastruktur juga begitu. Infrastruktur akan mengkritisi sepanjang itu adalah kepentingan rakyat. Sepanjang itu adalah kepentingan bersama. Dia akan mengkritisi kepada pemerintahan kalau pemerintahan ternyata tidak menjalankan pemerintahannya dengan sebenarnya. Ya, dengan sebenarnya. Nah, parameternya apa? Ukurannya apa? Kalau kita ingin mengatakan bahwa Indonesia sudah berdemokrasi. Ya. Bila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsipnya apa? Yaitu persamaan, menghargai adanya persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Oke? Ada 7 prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, ini menurut Robert Adal, ya, itu ya pemilu itu parameter. Jika negara bisa melaksanakan pemilihan umum pada waktunya setiap 5 tahun, maka ini adalah indikator yang menunjukkan ke arah bahwa negara itu demokrasi. Ya, kira-kira pemilu. Yang kedua apa? Partai politik. Meskipun kita bilang partai politik ini kadang-kadang jelek, Bu, apalagi dalam kondisi sekarang. Mereka berada di wilayah uang panas, uang gitu ya kira-kira. Ya karena dibesarkan dengan korupsi misalnya. Jadi korupsi itu dilakukan untuk membesarkan partai politik. Itu jadi partai politik itu menjadi tidak semestinya. Yang harus adalah partai politik memberi ruang bagi pendidikan politik rakyat. Karena dia masih berada di wilayah kepentingan rakyat. Jadi kalau kita ingin menempatkan parameter berdemokrasi, berarti negara itu memiliki partai politik. Gitu ya. Yang ketiga, saya ingin mengingatkan bahwa jangan pernah khawatir kalau kita berdemokrasi bahwa kita meninggalkan agama. Ya. Kalau kita
berdemokrasi berarti kita meninggalkan agama Islam khususnya, itu bukan pilihan antara berdemokrasi dan beragama, itu sejalan ya. Karena coba lihat beberapa terminologi yang dipakai dalam konteks berdemokrasi, musyawarah, mufakat, itu ada terminologi Islam. Berarti Islam itulah yang sebenarnya banyak memberi ajaran, mengajarkan kita pada ajaran-ajaran tentang berdemokrasi. Rasulullah misalnya menunjukkan bahwa Rasulullah sangat demokratis. Meskipun Rasulullah seorang yang bisa memutuskan. Rasulullah adalah nabi dan rasul yang memang mutlak bisa melakukan sesuatu yang benar. Artinya dia di bawah petunjuk Allah langsung, ya kan? Di bawah dia, Rasulullah itu maksum. Maksum itu dituntun oleh Allah, sehingga nyaris tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi Rasulullah tetap akan memberikan ruang. Dia akan menanyakan kepada sahabat, pada orang yang ada di sekelilingnya, bahwa apa yang mau diinginkan, apa yang dimaui dan sebagainya, itu adalah ajaran dalam sisi keagamaan. Bahwa Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk berdemokratis, untuk memberi ruang bagi orang lain dan sebagainya. Nah, itu yang saya ingin paparkan pada siang hari ini. Demokrasi, teori dan prakteknya seperti apa. Teorinya saya sudah berikan, prakteknya seperti apa? Ya prakteknya adalah bagaimana kita berdemokrasi, kita bebas, tetapi kita tetap menjaga, menghormati koridor, ya, koridor-koridor yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Di dalamnya ada unsur-unsur mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, kemudian hierarki hukum, sistem perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oke, nah, itu yang saya ingin sampaikan dalam paparan saya di siang hari ini. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, saya akan kembalikan kepada kelas ya, kepada forum kelas. Halo? 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 Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Halo, Bu. Ya, baik-baik. Ya, terima kasih. Oke. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan, saya menampung pertanyaan. Saya matiin dulu ya, nanti kan dosen biar. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan. Jadi demokrasi dalam konteks keindonesiaan, berbangsa dan bernegara, maka saya selalu mengatakan demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang berkeadaban. Ya, berkeadaban itu demokrasi yang sangat-sangat mementingkan koridor nilai-nilai. Nah, kalau ada yang bertanya nilai-nilai apa, Bu? Berarti nilai-nilai Pancasila. Karena kita menempatkan Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Saya selalu mengulang-ulangi berbangsa dan bernegara, sehingga kalian jangan kecil hati. Pancasila bukan agama, Pancasila merupakan bagian dari agama. Artinya kalau kita beragama itu, Pancasila itu seperti taman kecil di dalam sebuah taman besar. Nah, taman besarnya itu agama, taman kecilnya itu Pancasila. Kalau ada pertanyaan apakah yang dimaksud bahwa ada unsur-unsur agama di dalam Pancasila, iya. Karena agama memberi inspirasi bagi penetapan, ya, bagi penentuan formasi sila-sila di dalam Pancasila. Kan? Baik, ada pertanyaan kah? Silakan. Silakan. Salsabila keluar. Kenapa Salsabila keluar? Ada 41. Tadi jam 2, berarti kita tinggal setengah jam lagi. Tinggal 25 menit. Ada pertanyaan?
Insya Allah tidak, Bu. Nggak ada pertanyaan, berarti mengerti semua. Jadi kalau tidak bertanya itu artinya mengerti atau tidak mengerti? Insya Allah mengerti, Bu. Mengerti ya, alhamdulillah. Nanti bahannya saya kirim ya. Tadi di kelas satunya mau banyak bertanya, baru satu pertanyaan saya terhenti karena memang saya tidak dapat sinyal sama sekali. Saya minta maaf sekali, memang saya memang biasanya tidak pindah-pindah, tapi ini pindah-pindah. Tadi di perjalanan sehingga kasihan sekali kelas yang satu tadi terpotong. Ada waktu untuk bertanya, mereka lagi ingin bertanya tetapi terputus. Ini sebaliknya waktunya banyak, masih ada dan tidak ada kendala, tapi kalian ternyata tidak ada yang bertanya, tapi saya paham mungkin sudah bisa dimengerti ya. Gitu. Jadi berdemokrasi, teori dan praktek itu ada di dalam kemasan saya. Oh ya, ada bukunya, sudah ada yang dapat bukunya belum? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nah itu ya, oke, itu bisa dibaca nanti suatu saat itu ada exercise-nya ya. Exercise itu latihan-latihannya. Saya mau pakai itu latihan-latihan buat kita latihan ya. Buat kita latihan. Oke. Absennya dengan siapa tadi? Absennya? PJ ya, dengan PJ ya? Yang link yang kemarin, Bu. Oh, pakai link yang kemarin. Oh, oke deh. Nanti saya cek ya. Bu. Nanti saya cek kalau begitu. Baik. Boleh saya akhiri? Saya mau rapat juga nih sebenarnya. Boleh saya akhiri? Boleh, Bu. Ya. Baik. Saya yang lab. Kalau kalian mau masih mau menggunakan untuk berkoordinasi di kelas silahkan. Tapi saya lab dulu ya, kira-kira ya. Saya mohon diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama. Kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu ya. Bu. Ya.